satu kamar yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam kamar tersebut. Ada suara cekikikan di dalam kamar itu. Mia di sana pun berdiri mematung tanpa bergerak sedikit pun, disertai suara cekikikan dengan postur Mia yang sudah hampir mendekati atap rumah. Alangkah kaget dan terkejutnya mereka ketika melihat Mia. Disinilah Bapak Darto mengakui kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Ghost Story. Channel YouTube yang memberikan cerita ataupun pengalaman-pengalaman horor dari teman-teman Ghost Story yang telah membagikan pengalaman mereka kepada tim kami. Bagi kalian yang mempunyai cerita, pengalaman pribadi tentang horor dan ingin membagikan cerita-cerita kalian kepada para penonton Ghost Story, silahkan catat pengalaman kalian serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang sudah ada di deskripsi. Dan sebelum menyaksikan video kali ini, jika kalian suka dengan channel Ghost Story, silahkan tekan like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video menarik dari Ghost Story. Selamat menyaksikan video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Ghost Story, apa kabar kalian semua? Saya doakan dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahkan untuk rezekinya dan juga dilancarkan dalam setiap urusannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan pengalaman seram dari sahabat Ghost Story, kita sebut saja Yani. Beliau berasal dari kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Oke, jadi Yani ini tinggal di salah satu daerah di kota Sukabumi. Beliau tinggal bersama kedua orang tuanya, yang kita sebut saja nama bapaknya Bapak Darto dan ibunya Ibu Fatimah. Yani mempunyai saudara kandung perempuan bernama Mia. Saya akan menceritakan pengalaman yang dialami oleh Yani beserta keluarganya ini pada awal tahun 2000. Pada waktu itu, Yani duduk di bangku kelas 6 SD dan kakaknya Mia duduk di bangku kelas 1 SMP. Usia mereka terpaut 1 tahun saja. Nah, dikarenakan Yani beserta keluarganya itu tinggal di suatu daerah di kota Sukabumi, suasana di desa Yani ini masih rimbun pepohonan yang sangat tinggi dan masih banyak juga lahan-lahan yang belum ditempati oleh warga. Jadi masih banyak lahan-lahan atau tanah yang masih kosong. Yani juga menceritakan bahwasannya di daerah Yani ini masih kental dengan yang namanya mistis ataupun hal-hal gaib lainnya. Dan Yani juga menceritakan bahwasannya di desa Yani ini masih banyak juga warga-warga yang melakukan praktek pesugihan. Salah satunya seperti babi ngepet dan juga pemeliharaan tuyul. Oke, kita balik lagi ke cerita keluarganya Yani. Jadi Yani ini dilahirkan di salah satu keluarga yang sangat sederhana. Bapaknya hanya bekerja sebagai kuli bangunan dan ibunya Yani tidak bekerja, hanya mengurusi kebutuhan di rumah tangga saja. Yang kata Yani, profesi bapaknya ini sebagai kuli bangunan sangat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarganya. Namun demi keluarga, bapaknya masih semangat mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya Yani. Dan satu ketika bapaknya Yani pamit kepada Yani beserta ibu dan kakaknya Yani dengan alasan akan pergi ke Jakarta dikarenakan ada borongan pekerjaan akan membangun wisma di kota Jakarta. Singkat cerita, bapaknya Yani berangkat ke Jakarta dan meninggalkan di rumah Yani hanya ada Yani, ibunya, dan beserta kakak Yani. Dikarenakan sang kepala keluarga sedang berangkat ke Jakarta,
Ibu Fatimah beserta kedua anaknya ini pun belajar untuk mandiri. Suatu ketika pernah Yani disuruh oleh ibunya untuk pergi ke warung selepas azan maghrib. Ketika hendak pulang dari warung, dari depan Yani melihat ada sosok anak kecil telanjang dada berlari di depan Yani. Yani penasaran, kenapa sih masih ada anak kecil jam segini? Yani pun coba untuk mengejar anak itu, dan anak itu pun lari ke pinggir rumah. Ketika Yani mengecek ke pinggir rumah, anak itu sudah menghilang. Selang beberapa hari setelah Yani melihat sosok anak kecil, beberapa hari setelahnya keluarga Yani di tengah malam terbangun dari tidurnya dikarenakan suara Mia, kakaknya Yani, yang berteriak-teriak dari arah dapur. Jadi si Mia ini teriak-teriak nih, masuk ke kamar Yani dan kamar ibunya, membangunkan keduanya. Bu, bangun bu. Sama Yani, dek, bangun dek. Mereka pun terbangun lantas menanyakan kepada Mia, ada apa? Dan Mia pun menceritakan bahwasanya di samping rumahnya mereka itu ada seekor babi sedang menggesek-gesekkan punggungnya di dinding rumahnya mereka. Nah, dikarenakan takutnya babi hutan, ibunya Mia pun bergegas untuk mengeceknya keluar rumah. Tapi setelah ibunya mengecek keluar, sosok babi itu sudah tidak ada. Lantas ibunya Yani pun menanyakan kembali kepada Mia, apakah betul nak yang kamu lihat itu babi? Nah, dan Mia pun meyakinkan kepada ibunya bahwa sangat jelas bahwa aku ini melihat tadi ada seekor babi di sana. Nah, tiba waktunya pagi, mereka pun bangun. Seperti biasa, sebelum berangkat sekolah, mereka sarapan dan hendak meminta ongkos untuk jajan di sekolah. Nah, akan tetapi ibunya terheran-heran dan sangat kaget ketika isi dompet ibunya ternyata sudah menemukan ada beberapa lembar uang yang sudah menghilang. Sebenarnya ibunya Mia pun, Ibu Fatimah ini sudah menduga-duga nih, sekedar menduga-duga, apa mungkin babi semalam itu babi ngepet? Karena uang yang hilang dari dompetnya Ibu Fatimah itu sama seperti cerita warga lainnya yang juga pernah kehilangan uang dengan jumlah uang yang genap. Semisal genap itu seperti ini penjelasannya. Misalnya uang 220.000. Nah, yang hilang itu 200.000. Karena konon katanya babi ngepet itu ngambil uangnya itu genap. Jadi masih disisain yang ganjilnya itu yang kecilnya. Jadi hanya ngambilnya itu yang lembaran. 1 lembar 100 aja yang diambil. Nah, coba untuk kalian yang tahu mitos itu, coba komen ya. Oke, 1 bulan sudah dilalui oleh bapaknya Yani di kota Jakarta. Namun beliau belum pulang ke Sukabumi. Dan pada waktu itu keluarga Yani belum mempunyai alat komunikasi berupa ponsel. Oke, singkat cerita 3 bulan pun dilalui oleh Bapak Yani di kota Jakarta. Akhirnya Bapak Darto pulang ke kota Sukabumi di desa Yani. Bapak Darto pulang ke rumah, namun menurut Yani, Bapak Darto membawa sebuah bingkisan yang sangat misterius. Oke, singkat cerita 1 minggu pun Bapak Darto sudah mulai berkumpul lagi beserta keluarga. Hari-hari pun dijalani seperti normal kembali. Lalu 1 minggu kemudian, desa Yani digegerkan dengan adanya kabar pocong keliling di desa sebelah. Nah, seiring berkembangnya isu-isu adanya pocong keliling, kondisi keluarga Yani berangsur mulai membaik dari hal ekonomi dan materi. Setelah kepulangan bapaknya dari kota Jakarta, keluarga Yani mempunyai 1 kendaraan motor dan juga alat komunikasi ponsel. Nah guys, satu ketika Bapak Darto ini memberitahukan kepada Yani, ibu beserta Mia,
bahwa Bapak Darto telah mempersiapkan satu kamar yang tidak boleh siapapun masuk ke dalam kamar tersebut kecuali Bapak Darto sendiri. Ibu Fatimah dan kedua anaknya yang mungkin masih polos tidak mempermasalahkan dan tidak mempertanyakan perihal kamar yang dimaksud oleh Bapak Darto, dikarenakan sepengetahuan Ibu Fatimah di dalam kamar tersebut itu tersimpan alat-alat kuli bangunan Bapak Darto dan perlengkapan Bapak Darto yang lainnya. Nah, pada suatu ketika di tengah malam Yani terbangun dari tidurnya karena kebelet kencing. Yani pun bangun bergegas menuju kamar mandi. Namun ketika Yani melewati kamar yang Bapak Darto bilang di awal tadi bahwa tidak boleh ada seorang pun yang masuk ke kamar itu, Yani mendengar dari luar kamar seperti ada suara benda jatuh dari dalam kamar tersebut. Lantas Yani pun mengabaikannya karena ingat akan pesan dari Bapak Yani. Yani pun lekas menuju kamar mandi. Setelah selesai kencing, Yani pun kembali ke kamar. Singkat cerita, besok paginya pun tiba. Yani pun berbicara dengan bapaknya bahwasanya tadi malam Yani mendengar ada sebuah benda di dalam kamar itu terjatuh. Dan Yani pun meminta Bapak Darto untuk mengecek barangkali ada benda ataupun peralatan Bapak Darto yang rusak. Nah, oke, guys, ada suatu cerita di mana pada satu malam kira-kira pukul 11 kata Yani, posisi Bapak Darto waktu itu sedang tidak berada di rumah. Nah, jadi Ibu Yani beserta Mia, kakaknya Yani, berkumpul di ruang tengah. Jadi sayup-sayup Yani mendengar ada suara cekikikan di dalam kamar itu. Ini bukan hanya Yani yang mendengar. Ibu beserta Mia, kakaknya Yani pun ikut mendengar. Akan tetapi, Ibu Fatimah pun mengingatkan kepada kedua anaknya tersebut bahwasanya mereka, termasuk Ibu Fatimah pun tidak boleh masuk ke dalam kamar tersebut. Maka dari itu mereka pun mencoba untuk mengabaikan apa yang mereka dengar. Barangkali itu suara dari luar rumah, suara warga yang mungkin masih beraktivitas di luar, sekedar ngobrol, ketawa-tawa. Tiba jam 1 lewat, Yani beserta ibu dan kakak Yani, Mia, bangun untuk melaksanakan sholat malam. Posisi Bapak Darto belum pulang ke rumah, masih di luar. Mereka pun bergegas untuk ngambil air wudhu ke kamar mandi. Mereka pun sholat malam bergantian. Yang pertama sholat itu Yani, kedua Ibu Fatimah. Nah, lantas Mia yang ketiga sholat malam. Akan tetapi ketika Mia berjalan untuk melaksanakan sholat, dengan disaksikan Ibu Yani dan juga Yani, tiba-tiba Mia terpaku berdiri sebelum mendekati sejadah. Mia di sana pun berdiri mematung tanpa bergerak sedikit pun. Perlahan demi perlahan disaksikan dengan mata kepala Ibu Fatimah dan juga Yani, postur tubuh Yani semakin meninggi, disertai suara cekikikan dari Mia. Ibu Fatimah beserta Yani yang menyaksikan kejadian tersebut pun bingung dan terheran-heran. Lantas Ibu Fatimah pun memanggil-manggil nama Mia. Seketika, perlahan demi perlahan, Mia membalikkan badan dengan postur Mia yang sudah hampir mendekati atap rumah. Alangkah kaget dan terkejutnya mereka ketika melihat Mia bermuka menyeramkan dan Mia menjadi sosok pocong. Lalu Mia pun menghilang. Saking paniknya,
Ibu Fatimah dan juga Yani lari keluar rumah untuk mencari Bapak Darto. Akan tetapi Bapak Darto tidak berjumpa dengan Ibu Fatimah dan juga Yani. Akhirnya Ibu Fatimah memutuskan untuk minta pertolongan kepada tetangga dan warga sekitar rumah mereka. Beberapa tetangga Yani pun datang ke rumah Yani, dan Ibu Yani, Ibu Fatimah pun menceritakan kepada tetangga-tetangganya apa yang sudah terjadi dan mereka lihat pada saat sebelum Mia menghilang. Warga pun mulai mencari keluar rumah, membantu Ibu Fatimah dan juga Yani. Ketika mencari, kebetulan warga bertemu dengan Bapak Darto yang saat itu sedang berjalan kaki di areal pemukiman warga dan menceritakan apa yang telah terjadi kepada keluarga Bapak Darto. Akhirnya Bapak Darto pun pulang dan bertemu dengan istri dan anaknya. Lantas Ibu Fatimah pun sembari nangis menceritakan kepada Bapak Darto apa yang menimpa kepada Mia anaknya. Sontak Bapak Darto pun kaget dan bertanya kepada Ibu Fatimah, apakah tadi sebelum sholat ada yang masuk ke dalam kamar yang Bapak Darto larang? Ibu Fatimah pun menjawab bahwasanya tidak ada yang masuk ke dalam kamar Bapak Darto. Singkat cerita, atas bantuan warga yang tadi membantu Ibu Fatimah, datang membawa seorang ahli agama atau ustadz. Bapak ustadz ini mencoba untuk membantu juga menerawang apa yang sudah terjadi. Singkat cerita, Bapak ustadz bersama warga lainnya turut mencari. Akan tetapi di tengah-tengah pencarian, Bapak Darto meminta Bapak Ustadz untuk datang ke rumah Pak Darto dan ngobrol secara pribadi. Lantas Pak Ustadz ini pun mulai untuk ngaji ritual di tempat yang hendak akan digunakan oleh Mia sholat malam tadi. Ketika Bapak Ustadz ini mulai melakukan ritual, tiba-tiba berlari seorang warga ke rumah Bapak Darto dan memberitahukan bahwa Mia telah ditemukan di perkebunan warga dengan kondisi Mia telah menjadi sesosok pocong. Mendengar hal tersebut, keluarga Bapak Darto dan juga Bapak Ustadz buru-buru berlari ke perkebunan warga untuk memberikan pertolongan kepada Mia. Dan benar saja, ternyata Mia ada di perkebunan warga itu. Kan tetapi Mia di sana berbicara bahwasanya Mia bisa ditolong ataupun bisa dibebaskan dengan cara membuka tali pocongnya itu dengan gigi. Kebayang nggak? Dan akhirnya dengan usaha susah payah Pak Ustadz beserta keluarga dan warga sekitar yang turut membantu pun bisa diselamatkan. Dan Pak Ustadz pun langsung membakar kain yang telah merubah Mia menjadi sosok pocong. Oke, singkat cerita, Mia pun dibawa pulang ke rumah. Dan satu demi satu warga pun mulai pulang ke rumahnya masing-masing dan menyisakan di rumah Bapak Darto hanya keluarga dan Bapak Ustadz. Nah, jadi ketika mereka berkumpul di rumah Bapak Darto, disinilah Bapak Darto mengakui kesalahannya yang telah melakukan pesugihan pocong. Ada-ada aja Pak Darto. Nah jadi gini guys, menurut ceritanya dari si Yani ini ya, ini cerita dari bapaknya, dari Bapak Darto. Jadi si Pak Darto ini ke Jakarta itu memang betulan dia kerja betulan, tapi di sana dia punya kenalan sesama tukang bangunan ya. Jadi ngobrol-ngobrol tentang masalah pesugihan itu. Nah, jadi 1 minggu sebelum Pak Darto ini pulang ke rumah ke kota Sukabumi, dia mampir di salah satu kota
kita sama apa gak sebutin ya nama kotanya untuk privasi. Jadi mampir dia pesugihan pocong. Nah jadi syaratnya entahlah nggak diceritain sama apa Yani, cuman yang diceritain sama Yani ini alatnya aja yang dibawa. Nah bungkusan yang diceritakan Yani tadi kan yang mencurigakan itu ternyata kain sama kembang. Nah jadi kain yang untuk ritual si Bapak Darto ini menjadi sosok pocong nantinya dipakai sama Mia pas waktu mau sholat malam gitu. Nah pengakuan si Mia pun entah mengapa ketika dia ambil wudhu ke kamar mandi, pas balik hendak mau pakai mukena kan. Nah jadi mukena si Mia ini tergantung di pintu kamar yang Bapak Darto itu bilang dilarang masuk, tergantung di sana kata si Mia. Nah jadilah si Mia itu pakai karena merasa itu mukena dia. Nah ternyata itu bukan mukena punya Mia, itu adalah kain untuk ritual jadi pocong. Aduh. Nah setelah memakai kain itu pun Mia udah dari sana udah nggak inget lagi katanya. Pokoknya aku sadar pas pakai mukena lah, anggap aja mukena itu tiba-tiba udah nggak sadar apa-apa lagi katanya. Aku cuman sadar sampai aku pakai mukena, udah itu aja. Lalu tiba-tiba aku dibopong aja sama Bapak Ustadz dan pulang ke rumah. Dah seperti itu aja. Apa nggak ngeri ya? Aduh, cobalah jangan ada Bapak Darto kedua lah. Aduh, sadar. Kita mau istilahnya nyari nafkah apalagi buat anak istri ya, yang halal aja Pak. Aduh, Pak Darto. Masih banyak kok usaha-usaha halal yang lainnya Pak. Jangan sampai kita menghinakan diri kita ini menjadi babi ngepet, ngipri babi, pelihara tuyul, apalagi sampai jadi pocong. Aduh Pak. Jangan ditiru ya guys. Oke guys, itulah akhir kisah dari Yani. Nah, alhamdulillah sekarang kehidupan Yani sudah kembali normal tanpa adanya ngipri lagi, nggak ada. Alhamdulillah keluarga mereka utuh kembali, nggak ada lagi. Udahlah lupain aja ya, merinding. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang udah menonton video ini. Dan jika kalian ada yang pernah mengalami pengalaman horor atau cerita horor dan ingin membagikan cerita kalian kepada kami, silakan kirim cerita kalian, catat serapi mungkin, kirim ke alamat email Ghost Story yang ada di deskripsi. Dan untuk kalian yang suka dengan channel ini, silahkan like, komen jika ada kritik dan saran. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video lainnya dari Ghost Story. Oke, saya minta maaf kalau ada salah kata dalam penyampaian cerita, karena salah berasal dari saya, maha sempurna berasal dari yang di atas. Saya Aceh, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.